Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan, semua sehat-sehat selalu. Dan tentunya saat ini kita merasa sukacita. Karena apa? Karena saat ini kita boleh bersekutu bersama walaupun melalui ibadah online. Ya. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, ya. Kita dipilih ya Pak Sigit ya betul. untuk menjadi anak Tuhan. Dan tentunya kita juga merasa gembira. Kita merasa senang. Karena apa? Karena kita menjadi anaknya Tuhan Yesus. Ya, dengan rasa bersyukur, dengan penuh sukacita, kita akan memuji Tuhan. Saya senang jadi anak-anak boleh Tuhan. Berdiri. Semua memuji Tuhan dengan wajah yang ceria. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita ulangi lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, kalau kita semua merasa sukacita, merasa senang menjadi anaknya Tuhan, di pujian yang selanjutnya tadi dikatakan bahwa anak Tuhan gak boleh bohong. Berarti anak Tuhan harus jujur. Walaupun mungkin ada bisikan dari sana sini ya. Ayo kamu bohong aja. Itu ayo main saja, jangan ke gereja. Nah, belok aja. Nah, kan? Tapi tetap harus taat. Ya, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus selalu berikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini pun Engkau izinkan kami untuk datang pada Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam pimpinan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Pak Sigit, kita itu harus senantiasa taat. Walaupun untuk taat itu sangat sulit sekali. Iya, sangat susah sekali. Tapi kita harus terus belajar dan belajar untuk selalu taat. Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak tantangannya Pak Sigit ya.
tantangannya banyak. Ya, kita akan pujikan taat. Taat, taat, saya mau seperti Yesus. taat, Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turut nasihat mereka selalu. Taat. Ya, kita harus selalu dengar-dengaran pada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui apa? Dengan membaca firman Tuhan ya Pak Sigit ya. Mendengarkan nasihat orang tua itu termasuk perintah Tuhan. Iya, kita harus selalu taat ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Pak Sigit. Kita akan berikan persembahan. Persembahannya dimasukkan dalam amplop seperti biasanya ya. Sebelum kita mendengarkan firman. Iya. Sudah semua persembahannya sudah dimasukkan amplop, sudah ditulisi? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan pujikan tabur firman-Mu padaku. Sikap berdoa, tangan dilipat, duduk yang manis. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi, tabur firman-Mu padaku Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Ya, semua dilipat tangannya, kita mau berdoa. Mari Pak Sigit kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, bahwa kami dapat memuji-muji Engkau dengan riang-ria. Tuhan,
apabila kami mempersembahkan persembahan kami, itu adalah belas kasih-Mu. Kami tidak mungkin mempersembahkan persembahan-Mu yang begitu besar, namun kami hanya bisa mengembalikan sebagiannya. Terimalah ya Tuhan, inilah persembahanku. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya urapi bibir lidah guru-guru kami yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak jemaat GKI Ngurah dan simpatisan. Pada pagi hari ini kita telah memuji-muji nama Tuhan dan saat ini akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dengan judul Yesus dicobai iblis. Nah, jadi ingat ya anak-anak yang di rumah, Tuhan Yesus pada saat itu berpuasa 40 hari, 40 malam dan dicobai iblis. Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik ada yang bisa membaca firman Tuhan Pak belum? Nah, ada sebagian yang bisa ya. Baik, Pak Arif akan membacakan di ayat Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Begini firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, anak-anak masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berada di dunia ini. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia mulai bayi ya. Anak-anak sudah ingat pada saat hari apa? Hari raya Natal. Tuhan Yesus lahir di dunia ya. Anak-anak pasti ingat. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah dewasa, Tuhan Yesus akan memulai pekerjaannya. Dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun berpuasa 40 hari. Berpuasa, tahu berpuasa apa? Berpuasa itu tidak makan dan tidak minum. Nah, anak-anak kalau tidak makan gimana rasanya perut? Gimana? Lapar. Enggak makan sehari aja sudah aduh lapar mama, saya belum makan. Pagi enggak makan aja sudah waduh lapar ya. Enggak minum haus. Nah, Tuhan Yesus sudah dewasa. Dia berpuasa. Tidak makan, tidak minum selama berapa? 40 hari. Nah, anak-anak. Nah, Pak Arif akan memberikan gambaran. Anak-anak kalau makan di rumah makanannya apa? Kalau pagi ya harus ada nasinya ya, tapi juga terkadang roti cukup dan susu ya. Anak-anak yang masih kecil kadang hanya roti, kemudian susu. Juga ada yang makan, ada makanan, kemudian minuman. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia, dia dicobai oleh iblis. Ya, dicobai itu diapakan? Ya dicoba, dijajal ya, supaya Tuhan Yesus itu jatuh, supaya dia tidak mengikuti firman Allah, tidak mengikuti Tuhan Allah. Karena saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia menjelma jadi manusia. Dia dicobai anak-anak. Setelah dia merasa kelaparan, dia dicobai apa? Oleh iblis disuruh mengubah batu menjadi roti. Nah, ini kalau orang sudah lapar mengubah roti jadi mengubah apa? Tadi batu menjadi roti. Nah, ini ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Allah sebenarnya. Nah, oleh sebab itu
Iblis mencoba, coba ini batu ini jadikan menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati iblis. Dia ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia ingin Tuhan Yesus itu tidak mengikuti firman Tuhan. Oleh sebab itu, maka Yesus menghardik iblis itu. Manusia itu tidak hanya hidupnya itu tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, iblis tidak kurang akal. Dia kemudian berusaha bagaimana supaya manusia Yesus ini, ya Tuhan Allah yang jadi manusia ini bisa jatuh dalam dosa. Maka iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Nah, ke tempat yang tinggi itu di bubungan bait Allah di Yerusalem. Kemudian dia lihat ke bawah, tinggi ya. Coba, ada tertulis juga di dalam Alkitab bahwa engkau kalau menjatuhkan diri dari sini maka tidak akan terantuk batu. Akan ada malaikat yang menopang kakinya Tuhan Yesus sehingga tidak terantuk batu. Tapi Tuhan Yesus nggak mau, karena apa? Kalau mau berarti menuruti kata-kata iblis. Tuhan nggak mau. Juga ada tertulis. Nah, Tuhan juga mengungkapkan firman Allah. Engkau dilarang atau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Ya, enggak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tidak kurang akal. Sekali lagi dia bawa ke sebuah bukit yang tinggi, gunung ya, yang sangat tinggi. Kemudian ditunjukkan, anak-anak, ada yang pernah ke Malang lewat Batu enggak? Ada? Nah, mungkin yang sudah pernah di sana pada saat malam hari itu di Batu sana kelihatan, kalau Batu itu kan di pegunungan yang tinggi begitu, kelihatan daerah yang di depan itu kerlap-kerlip gitu, lampu-lampu dari rumah-rumah penduduk itu kelihatan bagus sekali, seperti permata. Ya. Apalagi ini Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, kemudian diperlihatkan kemegahan dunia. Terus iblis mengatakan, semuanya itu ya, kekuasaan menguasai seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu asal kamu mau menyembah aku. Wah, iblis kurang ajar ya. Iblis ini kurang ajar. Kalau kamu mau menyembah aku satu kali saja. Tetapi gimana anak-anak? Kira-kira Tuhan Yesus berhasil mau menyembah iblis enggak? Betul, enggak mau. Mosok nyembah iblis. Maka Tuhan menghardik iblis supaya pergi dari sini. Enyah engkau iblis. Juga ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Nah, itu nanti sebagai ayat hafalan. Nah, anak-anak, sekarang kita, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak terkadang di sekolah, terkadang masih di rumah. Banyak juga persoalan atau pencobaan yang anak-anak juga hadapi. Terkadang sebuah kebenaran itu diiming-iming atau diberi, misalnya contohnya permen lollipop. Nah, nanti kalau bisa diberi gambar ya, di sini ada permen lollipop ya. Nah, permen lollipop ini enak enggak? Enak. Anak-anak mesti suka. Nah, pada saat anak-anak disuruh, ada orang yang menyuruh anak-anak untuk berbohong ya. Kamu bohong ya, saya kasih lollipop. Nah, mau enggak kira-kira anak-anak? Harus enggak mau, jangan mau berbohong. Anak Tuhan enggak boleh bohong. Meskipun diiming-iming mau diberi lollipop. Nah, di sekolah misalnya ada anak-anak teman-teman itu, anak-anak itu kan terkadang ada yang usil ya, ada yang lari begitu, kakinya nyerimpet ya, kakinya dibentangkan gini sehingga temanmu jatuh, bruk, nangis ya. Pada saat nangis kamu tahu, terus oleh temanmu yang nyandung tadi, yang menjegal tadi, kamu diiming-iming, kamu saya beri ini ya.
apel ini ya. Saya tak kasih apel. Enak kan apel itu? Tak kasih apel. Tapi jangan bilang kalau tadi jatuhnya gara-gara kakiku yang usil ini ya. Mau enggak anak-anak? Kalau gurunya, kenapa ini jatuh? Oh tadi jatuh sendiri. Anak-anak berarti juga berbohong, melanggar firman Tuhan. Meskipun diberi apel, meskipun diberi permen, meskipun diberi alat tulis ya, yang gambar itu, untuk gambar itu ya, pensil tulis. Bahkan meskipun anak-anak dikasih HP, sekarang ini kan usum HP. Tak kasih HP, kamu nanti berbohong ya. Tak kasih HP, ini bagus ini HP-nya. Ya, saya kasih HP nanti supaya kamu bohong. Jadi tadi bukan temannya yang jegal, tapi dia jatuh sendiri. Mau enggak kira-kira? Oh, ada yang mau, jangan ya. Enggak boleh, itu tetap berbohong meskipun diiming-iming. Seperti Tuhan Yesus, diiming-imingi oleh kekuasaan seluruh dunia ini. Sekali saja menyembah Tuhan, dia enggak mau. Tuhan Yesus juga tidak mau. Nah, sekarang anak-anak tadi yang mendengarkan, coba saya cek. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus berpuasa berapa hari? Berapa hari? Ayo. Iya. Berapa ini? 40 hari, 40 malam. Artinya berpuasa apa? Ayo, siapa yang tahu? Artinya berpuasa ya, tidak makan dan tidak minum ya. Yang kedua, Tuhan Yesus dicobai berapa kali? Ayo, berapa kali? 3 kali ya. Yang pertama dicobai apa? Pertama, disuruh iblis mengubah batu menjadi apem. Keliru, bukan apem, apa? Roti. Disuruh mengubah batu menjadi roti. Itu Tuhan Yesus nggak mau, iblis yang nyuruh soalnya ya. Yang kedua apa? Yang kedua, Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, hubungan bait Allah. Kemudian juga yang terakhir, Tuhan Yesus ditunjukkan di gunung yang tinggi, ditunjukkan kemuliaan dunia. Nah, ini kalau urut-urutannya anak-anak yang penting tahu ada 3 ini tadi ya. Urut-urutannya terkadang anak-anak enggak apa-apa ya. Yang jelas anak-anak tahu bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai 3 kali. Kemudian Tuhan Yesus pernah berpuasa berapa? 40 hari, 40 malam. Terus di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tidak boleh mau diiming-imingi hadiah. Seperti tadi apa? Permen, lollipop. Apalagi tadi buah apel. Apalagi tadi pensil warna. Dan yang terakhir apa? HP atau yang lain-lain. Adik-adik dan anak-anak disuruh berbohong, disuruh berbuat yang jahat, disuruh melanggar firman Tuhan, disuruh tidak pergi ke gereja, diiming-iming hadiah, maka kita harus menolak itu semua. Karena itu merupakan ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. Nah, amin. Anak-anak, untuk ayat hafalan yaitu Lukas 4 ayat 8 bagian B saja. Yaitu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, nanti anak-anak membuat rekaman boleh atau video juga boleh. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanyalah engkau berbakti.
Nah, terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, anak-anak-Mu telah mendengarkan sabda firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sebagai manusia, Tuhan pernah dicobai oleh iblis sampai 3 kali, tetapi Tuhan Yesus berhasil menghalau iblis. Berkati dan berikan kemampuan kepada anak-anak-Mu ini untuk juga tidak taat kepada bisikan iblis, untuk senantiasa taat kepada firman Allah, supaya anak-anak tidak mau kalau disuruh berbohong meskipun diberi hadiah. Anak-anak tidak mau berbuat jahat, menjahili teman meskipun diberi hadiah. Dan anak-anak kalau dilarang berbuat baik, misalnya pergi ke gereja dilarang, maka anak-anak tidak mau mengikutinya meskipun diberi hadiah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Allah senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati.